Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum kita memulaikan pelajaran, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran tentang berfoya-foya. Ada yang dimaksud dengan menganalisis manfaat menghindari sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang dilarangkan untuk berfoya-foya yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada juga yang tentang pembahasan dalam mencakup tentang berfoya-foya, yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya, menghindari sifat ria dan sum'ah, menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad. Nah, coba anak-anak bisa apa itu tentang berfoya-foya dan manfaat hidup berfoya-foya dan menghindarinya. Nah, ada juga kisah seorang Bani Ashraf dan Abdullah bin Auf pada sebuah kesempatan di Masjid Nabawi ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As meneliti orang yang lewat tersebut, menginap di rumahnya selama 3 malam. Ternyata amalannya biasa. Abdullah bin Amr selalu bertanya tentang amalan khusus yang bisa memasukkannya ke surga. Bisa pahami anak-anak? Nah, ada juga pemuda yang menjawab. Pemuda Ansar kepada Abdullah bin Amr, benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Berarti pemuda ini tidak pernah ada niat ataupun rasa iri ataupun curang, tetapi dia hanya dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak melihat gambar yang ada di pembelajaran ya. Amati gambar-gambar kemudian sampaikan pesan moral untuk setiap gambar. Coba anak-anak perhatikan, ini ada gambar yang menunjukkan menghambur-hamburkan uang. Ada juga yang berbelanja berlebih-lebihan, ada juga yang makan lebih daripada yang diinginkannya. Coba anak-anak lihatlah, ada juga tentang israf. Artinya berlebih-lebihan segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Itu artinya israf. Ya. Bisa pahami ya anak-anak? Iya, berarti israf artinya berlebih-lebihan segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Mengerti anak-anak?
Ada juga yaitu larangan untuk berfoya-foya. Berfoya-foya itu terbagi dua, ada israf dan tabzir. Nah, israf itu yaitu diulang 23 dalam Al-Quran. Sedangkan tabzir yaitu diulang 3 dalam Al-Quran. Nah, larangan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Kita banyak harta, tetapi kita suka berfoya-foya. Islam juga melarang perilaku berlebih-lebihan ataupun melampaui batas, israf dan boros tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Berarti Allah tidak menyukai dengan kita menghambur-hamburkan uang ataupun berlebih-lebihan kita berbelanja. Boros itu pangkal miskin. Kalau kita hemat itu yaitu pangkal kaya. Coba anak-anak pikirkan sendiri bagaimana kalau kita yang suka berfoya-foya ataupun suka hemat. Anak-anak memilihkan apa? Tentang hemat. Nah, dalam Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, seimbang dan profesional. Dalam ayat Al-Isra ada juga yaitu tentang berfoya-foya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabdir innal mubazzirina kanu ihwana syayatin wa qana syaitanu lirabbih kafur. Ini adalah ayat Al-Isra yaitu tentang berfoya-foya yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Berarti setan ini tidak disukai sama Allah. Nah, coba anak-anak pahami ya. Ada juga yang kedua itu tadi tabzir. Tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan ataupun tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela, yaitu akhlakul madmumah. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Berarti tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan ataupun takzir itu maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan, baik israf dan takzir tergolong perilaku tercela akhlakul mazmumah. Dah, mengerti anak-anak? Dah, baik. Sekarang kita akan melanjutnya. Ada juga contoh israf dan takdir. Coba anak perhatikan. Nah, ini ada contohnya dalam hal makan minum. Dalam hal makan minum yaitu suka makan berlebihan. Berarti itu juga termasuk menghamburkan uang. Nah, ada juga dalam hal berbicara. Sering ada kawan kita di depan kita dia baik, tapi di belakang suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi itu bukan contoh yang baik, tetapi itu dilarang sama Allah. Nah, coba ada juga dalam hal waktu yang soulmate. Nah, kan sekarang kita sudah punya HP. Nah, sering kita bermain TikTok. Itu berarti kita suka memamerkan diri di media sosial.
itu dilarang juga sama Allah. Kalau kita perlu boleh, tetapi jangan berlebihan. Ada juga dalam hal belanja. Kita pergi ke mall. Nah, misalnya siswa dan siswi pas mau selesai ujian kita ada pergi bermain ke Banda Aceh. Sampai ke Banda Aceh kita pergi ke Suduya. Nah, kita mempunyai uang yang banyak dalam hal belanja, suka berbelanja berlebih-lebihan, membeli baju mewah, membelikan kalung, jam tangan mewah, itu namanya mubazir, yaitu suka menghambur-hamburkan uang. Coba kalau kita hemat, berbelanja sederhana aja, semampu kita dan apa saja yang ada ingin kita belikan itu saja, jangan berlebih-lebihan. Ada juga suka memamerkan sama orang lain, membeli barang mewah tetapi memamerkan sama orang lain, itu tidak. Coba anak-anak ya, usahakan kita berbelanja itu cukup sederhana saja, jangan berlebihan. Ada juga dalam hal penampilan. Penampilan kita terlalu mewah. Kita duduk di rumah sederhana. Jangan sampai kita duduk di rumah menampakkan sama orang lain memakai baju mewah. Itu namanya meolok dan itu namanya sifat foya. Coba dalam hal penampilan jangan berlebih-lebihan, cukup sederhana saja. Ya anak-anak, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, Ibu akan melanjutkan dengan larangan israf yang berlebih-lebihan. Ada hadis tentang Al-Furqan ya. Coba anak perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu yaitu surat Al-Furqan. Ini termasuk larangan israf, yaitu berlebih-lebihan. Dan yang artinya, dan termasuk hamba Tuhan yang maha pengasih. Orang-orang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara kedua secara wajar. Berarti kita mempunyai harta yang berlebihan. Nah, coba anak-anak, kalau kita mempunyai harta berlebihan, kita menginfakkan saja. Jangan suka menghambur-hamburkannya. Tetapi kita coba menginfakkan ke masjid, ataupun kita bersedekah kepada orang yang kurang mampu, ataupun bersedekah kepada anak yatim piatu. Namun kita dengan bersedekah mendapatkan pahala. Allah lebih suka kepada orang yang suka bersedekah daripada kepada orang yang suka berfoya-foya. Dengan kita bersedekah, kita mendapat pahala, hidup kita tenang, aman, tidak ada yang namanya menghambur-hamburkan uang. Contoh hemat itu yaitu pangkal kaya. Kalau boros anak-anak, boros itu yaitu pangkal miskin. Coba anak-anak lebih memilih yang mana? Berarti lebih memilih yang hemat pangkal kaya. Baiklah, ini ada contoh. Coba anak perhatikan ya, anak-anak. Menghindari hidup berfoya-foya. Ini contohnya ya. Coba, dalam contoh perilaku israf dan takzir. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tamping perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Nah, ini berarti namanya sudah kita mengambil makanan dan minuman berlebihan,
tetapi kita tidak menghabisinya. Ini namanya mubazir. Bagaimana juga anak-anak? Coba kalau kita pergi ke acara tasyakuran, kita ambil makanan, minuman, cukup sedikit saja, jangan berlebih-lebihan. Kalau sedikit kita ambil berarti habis kita makan, tidak mubazir. Ada juga contoh kedua, yaitu perilaku israf dan takdir juga ya. Dalam berbicara, berkata-kata yang tidak kepentingan dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Nah, kadang-kadang kan ada juga kita suka mengomongin tentang aib orang lain di media sosial, itu tidak boleh. Nah, kalau kita memalukan orang lain berarti kita juga memalukan diri sendiri. Kenapa? Media sosial itu ditonton seluruhnya. Bukan kita saja yang menontonnya, tetapi ditonton sama orang luar. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Sekarang Ibu akan melanjutkan dengan contoh yang ketiga dalam penampilan. Dalam penampilan memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Nah, itu tidak disukai juga sama Allah. Kenapa? Karena kita berlebih-lebihan memperlihatkan perhiasan kita sama orang lain, memakai baju mewah sama orang lain juga kita memperlihatkannya. Itu namanya sikap yang tidak disukai sama Allah. Bagaimana? Tetapi juga kita memakai sederhana. Kalau kita memakai terlalu mewah hanya memperlihatkan sama orang lain, berarti kita boros. Bagaimana juga cukup sederhana saja. Nah, ada juga nih anak-anak ya, coba anak-anak perhatikan ke depan. Dampak negatif perilaku israf dan tabzir. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melainkan akhirat. Berarti kita di dunia terlalu sibuk dengan dunia, memamerkan, suka berfoya-foya, suka bermain judi ataupun apa saja yang kita bermainkan di dunia ini. Kita lalai di akhirat. Coba kita hidupnya salat 5 waktu, suka berbagi, ataupun saling menghargai terhadap orang lain, dan banyak bersedekah. Itu amal yang kita bawa ke akhirat. Jangan hidup kita dengan duniawi saja, tetapi kita harus memikirkan akhirat. Ada juga yang menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Nah, coba anak-anak ya, sifat iri itu dibuang jauh-jauh ya. Jangan suka ada yang iri. Kita hanya sekedar apa yang kita punya itu saja. Begitu juga dengan dengki, pamer, jangan terlalu memamerkan. Cukup sederhana saja. Maunya kita uangnya banyak ataupun apa, coba anak-anak ya, kita hanya bersedekah. Yang menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer itu buang jauh-jauh ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada juga dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, ini kalau harta kita sudah habis, kita stres. Otak kita main. Kenapa? Dulu waktu kita punya uang itu, kita suka menghambur-hamburkannya. Pas uang kita sudah habis, kita frustasi. Bisa-bisa jadi stres. Ya, coba anak-anak perhatikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada juga yang berpotensi menimbulkan sifat kikir. Itu juga tidak boleh. Namanya itu dilarang sama Allah. Baiklah anak-anak. Sekarang
Ibu akan memberikan contoh cara menghindari sifat israf dan tabzir, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Berarti kita hanya membelanjakan yang hanya sekedar yang kita butuhkan. Berarti itu selalu bersyukur. Kalau kita belanja berlebihan, itu kita tidak mensyukurinya, ya. Tetapi bagaimana kalau kita itu selalu bersyukur, kita hanya berbelanja sekedar apa yang kita perlukan. Coba sekarang ya, yang kedua anak-anak ya. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Berarti kita selalu bersedekah dan membantu orang lain, yaitu bertindak selektif dan terencana. Ya. Ada juga yang itu bergaya hidup sederhana, yaitu bersikap rendah hati. Itu bergaya hidup sederhana, berpakaian sederhana, membeli makanan sederhana, tidak berlebihan. Ada juga ini larangan kikir. Coba anak-anak perhatikan ya. Di surat Ali Imran, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini tentang larangan kikir, yang artinya dan jangan sekali-sekali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini yaitu arti dalam surat Ali Imran. Nah, coba anak-anak bisa, berarti kita tidak boleh kikir. Kita selalu berbaik sama orang lain. Coba ada sekarang yaitu coba ini semoga bermanfaat ya, ayat tentang larangan kikir ya. Coba anak-anak, berarti materi ini tujuan pembelajarannya semoga bermanfaat buat pendidik ibu ya, anak-anak ibu. Ada juga dalam hadis Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirini an Abdillahi radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ittaqu zulma fa inna dzalumata yaumal qiyamati wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahalu maharimahum, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir,
karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorongkan mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Berarti anak-anak, ini tentang kikir ini sangat bermanfaat buat kalian pendidik ya. Kalian nanti kalau sudah dewasa, kalian tahu larangan kikir dalam berfoya-foya. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat buat peserta didik. Lebih dan kurang nanti ke depan kita bisa menjelaskan kembali tentang berfoya-foya. Sekarang coba kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah anak-anak, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurang ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.